المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita berikan syukur kepada Allah atas semua limpahan karunia-Nya. Kita menyampaikan salawat dan salam untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya dan orang yang beriman setelahnya, semoga sampai ke kita semuanya. Amin. Temanya tafkir Islami, berfikir Islami. Kita akan bahas subtemanya memahami hadis. Ini salah satu tema yang sangat penting karena hampir semua masalah agama atau masalah hidup itu sebagian besarnya justru ada di hadis, atau lebih tepatnya perbedaan itu sebagian besarnya bermunculnya dari hadis. Karena kalau Quran kan selesai sudah. Yang pertama karena Quran itu bicara umum sebagian besarnya. Yang kedua Quran itu otomatis disepakati kesahihannya. Kan tidak ada saya berbeda pendapat bahwa ayat ini tidak sahih, itu murtad itu. Jadi orang enggak mempersoalkan Quran. Yang ketiga, pemahamannya sebagian besar juga sepakat. Ya, sebagian kecil yang disebut dengan mutasyabihat, itu aja. Atau beberapa ayat yang punya makna lebih dari satu. Sedikit sekali itu. Itu pun sudah di klaster karena ada rujukan terakhir tafsir Rasulullah. Jadi nggak bisa kemana-mana. Nah kalau hadis itu sebagiannya sahihnya aja dipersoalkan. Belum pemahamannya. Belum riwayat yang ada di satu tema. Semakin komplit riwayat yang ia dapati ya semakin lengkap. Nah ada sebagian yang tidak sebanyak yang lain. Maka bab hadis ini kalau pemahaman kita terhadap hadis itu tidak clear, yang bisa jadi memang pandangannya atau sikapnya nanti dalam beragama tidak clear. Nah saya ingin mulai memahami hadis ini dari definisi standarnya. Apa sih hadis itu? Hadis itu definisinya ma usnita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqin au khuluqin. Ini definisi hadis yang paling lengkap dari ahlul hadis. Apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat. Baik sifat fisik, sifat ciptaan, atau sifat perilaku. Kalau orang usul fikih atau usuluddin hanya berhenti sampai takrir, sifat tidak. Karena dianggap sifat itu bagian dari perbuatan. Tercakup tapi dianggap sebagai perbuatan. Nah, bahkan lebih jauh lagi sebagian orang usul fikih hanya fokus kepada hadis yang terkait dengan hukum. Non hukum dia tidak bahas. Bukan berarti dia hadis, bukan berarti tidak hadis, tapi dia hanya fokus kepada hadis-hadis ahkam. Nah kita kembali ke tema tadi ya. Apa saja disandarkan ke Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, sifat, atau ketetapan atau sifat. Dari sini kita coba ingin memahami beberapa poin. Yang pertama, bahwa hadis itu mencakup 4 hal, betul ya? 4 hal, yakni bisa perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat. Oleh karena itu, mempersepsikan hadis hanya perbuatan itu sangat tidak tepat. Atau menyempitkan hadis hanya sebagai perbuatan Rasulullah itu tidak tepat. Loh kenapa diomongkan? Bukankah memang orang paham bahwa hadis itu semuanya? Ada pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat sekarang. Tampak sekali baik, tapi itu tidak ilmiah. Misalnya gini, ada perbuatan X, ada orang nanya, Rasul melakukan enggak? Ini kan sering ya, kita sering ketemu kan di tengah masyarakat. Ada perbuatan X, terus ditanya, Rasul melakukan enggak? Jawabannya, pertanyaanmu enggak ilmiah. Kenapa coba? Karena hadis itu bukan hanya perbuatan Rasulullah. Paham ya kira-kira ya?
Karena ada sesuatu yang tidak diperbuat Rasulullah tapi jadi hadis. Namanya ketetapan kan. Dan ada yang tidak diperbuat Rasul tapi dikatakan Rasulullah. Hadis enggak jadinya? Jadi kalau pertanyaannya Rasul melakukan enggak? Itu pertanyaan tidak ilmiah. Paham kira-kira? Karena kan tampak benar kan? Tampak benar tapi tidak ilmiah sama sekali. Kenapa demikian? Karena nanti ada beberapa case ada perkataan Rasulullah tapi kita tidak menemukan perbuatannya. Jadi nanti masalah hukum. Ada perkataan Rasulullah, jadi hadis qauli namanya. Tapi kita tidak menemukan Rasul melakukan itu. Sehingga nanti dalam konteks memahami hukum menjadi butuh penjelasan lebih. Ini contoh misalnya zikir berjamaah. Zikir berjamaah itu kita menemukan satu hadis. Tapi kita tidak menemukan Rasul melakukan seperti apa zikir berjamaahnya itu. Karena itu ada hadis kan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna ayatillah wa yatadarasunahu wa fi riwayatin yadhkurunallah illa hafat alaihimul malaika. Terus wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah orang, awas terjemahnya, tidaklah orang berkumpul di rumah Allah. Berkumpul kan? Tidaklah orang berkumpul di rumah Allah. Kemudian membaca ayat Allah, kemudian mengkajinya. Kecuali malaikat akan memayunginya. Rahmat, sakinah turun padanya dan seterusnya. Nah ini kan berkumpul di rumah Allah. Sebuah riwayat, yadhkurunallah. Dia berkumpul di rumah Allah, berzikir kepada Allah. Berarti kan namanya orang berkumpul dan berzikir. Cuman kalau kita telusuri apakah Rasul dulu ngumpulin sahabat terus diajak berzikir bareng, ini kita nggak dapati. Gitu. Makanya di sini para ulama bahasan zikir yang bareng ini itu agak detail. Tentu saya nggak bahas fikih, aku bukan masalah fikih. Saya ingin memahami masalah cara berfikir, saya bukan materi fikih. Fikih tanya ke Ustadz fikih. Pahami ya kira-kira. Jadi ada perkataan Rasulullah, orang berkumpul berzikir. Tapi gimana bentuk kumpulnya, gimana dulu metodenya, kita nggak dapati. Sehingga kalau dia katakan berjamaah nggak boleh, nggak bisa, itu ada hadisnya. Emang Rasul melakukannya, Rasul mengatakannya. Bukan Rasul melakukannya. Jadi itu cara berpikir, karena hadis bukan hanya yang diperbuat Rasul, bisa dipahami ya. Termasuk kata sunnah. Sunnah juga bukan hanya yang diperbuat Rasulullah, karena kan hadis sama dengan sunnah, sama aja. Itu ada tiga istilah yang terkenal, hadis, sunnah, dan athar, sama aja itu. Hadis ya sunnah, sunnah ya athar. Cuma nanti ada beberapa pendapat athar itu lebih dekat ke sahabat. Sunnah juga sama, sunnah itu ya sama, ma usnida ila Rasulillah. Bahwa kemudian secara bahasa sunnah itu adalah tindakan, itu bahasa. Sehingga kalau kata sunnah hanya dipersepsikan perbuatan juga tidak tepat. Karena ada sunnah yang berupa ketetapan, yakni Rasul tidak melakukannya, tapi Rasul mendiamkannya. Jadi boleh nggak kira-kira? Boleh, contohnya qobliyah maghrib. Salat qobliyah maghrib itu Rasul tidak melakukannya. Dan Rasul tidak mengatakannya, tetapi Rasul mendiamkannya. Gitu. Kami dulu sholat 2 rakaat ba'sa, melihatnya dan tidak melarangnya, tidak menyuruh dan juga tidak melarang. Berarti boleh. Kalau menyuruh jadi apa? Jadi wajib. Kalau melarang jadi haram. Kalau membiarkan berarti jadi boleh. Gitu. Jadi untuk menjadi boleh tidak harus dikerjakan Rasulullah. Bisa dipahami ini cara berpikir. Setuju ya? Nah sehingga dalam memahami perkara-perkara tidak bisa disempitkan hanya apakah dikerjakan Rasul atau tidak dikerjakan Rasul. Bisa dipahami ya? Ini poin pertama dari memahami bahwa hadis itu ternyata dari panjang. Dan lebih menarik itu kalau kita bicara sifat. Nah ini bicara sifat.
Rasulullah SAW itu kan ada dua sifat, sifat ciptaan dan ada sifat perbuatan yang perilaku. Rasulullah SAW disifati atau para sahabat menjelaskan tentang sifat Rasulullah atau ciri Rasulullah, ya bahwa mata Rasulullah itu lebar, matanya lebih lebar daripada putihnya. Jadi hitamnya lebih lebar daripada putihnya. Kemudian saya tidak melihat mata seindah mata Rasulullah, wajahnya putih kemerahan, paham ya? Kemudian apalagi pipinya putih kemerahan, tidak tinggi tapi juga tidak pendek, rambutnya berombak, tidak ikal tapi tidak lurus. Terus kalau berjalan seperti orang yang turun dari bukit, banyaklah sifat-sifat. Terus kalau bicara dia tidak keras, setiap orang pasti memahaminya. Nah, tadi hadis itu saya campur-campur ya, karena itu riwayat banyak saya campur-campur. Ada yang boleh dan disunnahkan diikuti, ada yang bahkan tidak bisa diikuti. Benar nggak kira-kira? Apakah Anda wajib mengikuti putihnya pipi Rasulullah? Jadi muka-muka yang nggak putih itu muka bid'ah. Dan ada yang disunnahkan untuk diikuti. Contohnya, jalannya Rasulullah. Contohnya, apa tadi? Bicaranya Rasulullah. Loh kenapa para ulama menyimpulkan begitu? Jadi dalam sunnah pun itu ada batas. Sunnah itu wajib atau sunnah diikuti. Tapi ada batas yang tidak bisa dilewati. Namanya sifat khalqi. Sifat ciptaan. Bahkan kalau Anda mengikuti, hukumnya bisa haram. Pemahaman sunnah, saya sengaja menggelitik agar memahami kita terhadap hadis atau sunnah itu clear. Sebagaimana didapati para ulama itu clear. Bahwa mengikuti Nabi itu wajib, tapi harus clear pemahamannya. Dan jangan sampai kebuang, nggak mau mengikuti Rasulullah atas nama dia karena dia orang Arab. Anda kalau benci sama orang Arab, jangan benci sama Rasulullah, Anda bin ajaib. Paham ya? Karena sekarang kan semacam ada upaya untuk membenci Arab itu. Kenapa nggak ngerti itu? Yang membenci Arab itu cuma dua biasanya. Itu Persia biasanya. Persia karena kan itu kan saingan lama. Persia berarti Syiah. Meskipun Persia itu jadi Syiah itu baru ya kalau laut. Persia itu puluhan abad Sunni. Waktu zaman Rasulullah, waktu zaman Umayyah, waktu zaman Abbasiyah masih Sunni kan? Sini kapan menjadi Syiah? Setelah Safawiyah. Safawiyah itu berarti abad ke berapa itu? 12 Hijrah kali ya. Setelah Abbasiyah masih lama. Abbasiyah baru Fatimiyah. Fatimiyah itu Persia belum Sunni, belum Syi'i. Baru Safawiyah baru jadi Syiah. Nah, akhirnya Persia jadi akhirnya terbelah, yang Arab itu Sunni, yang Persia menjadi Syiah. Agak nggak masuk akal. Sebenarnya yang berhak jadi Syiah itu Arab mestinya. Nah karena keluarga Rasul rata-rata kan di Arab, bukan di Persia. Tapi ya sudahlah, ini sejarah. Nah, sehingga akhirnya terbelah, ada dua masalah lama, karena Persia itu dulu menjadi kerajaan besar, yang kalah sama Islam, yang Islam kebetulan didahului oleh orang Arab, sehingga akhirnya Persia tumbang kan. Khilafah Islamnya gede, sebagian besarnya kan Arab semua. Sampai Abbasiyah Fatimiyah itu. Baru kemudian Persia ingin bangkit kembali. Jadi yang suka, biasanya yang nggak suka Arab itu ya Persia. Atau yang kedua adalah Barat. Karena akibat masalah persepsi masalah agama. Karena Arab itu identik dengan Islam. Jangan, kalau ada orang nggak suka Arab, jangan sampai nggak suka sama Rasulullah. Urusanmu
nggak suka Arab itu maka kita nggak intervensi. Tapi jangan sampai nggak suka terhadap Rasulullah. Karena sebagian tindakan Rasul itu tindakan berbasis budaya Arab yang masuk jadi syariah. Kita kembali tadi ya, itu poin pertama. Ternyata hadis itu ya seluruh mencakup perbuatan, perkataan, ketetapan dan sifat. Yang kedua, bahwa proses pensahihan hadis itu proses ijtihad. Yang bisa jadi ada yang disepakati kesahihannya dan ada yang belum disepakati kesahihannya. Meskipun masalah perbedaan di pensahihan itu relatif tipis karena datanya akurat sekali. Saya ingin katakan ini supaya terkadang ada kasus hukum itu masalahnya karena memang para ulama berbeda kesahihannya. Sebagian mengatakan sahih, sebagian mengatakan tidak, sebagiannya dibalik. Nah, ketika keyakinan seorang mustahid itu sahih, maka diambil dari dasar hukum. Bahwa nanti kedapatan keliru, itu harus dites ulang, bukan berarti pandangan sebagian yang mengatakan tidak sahih, serta-merta diterima, tidak bisa, harus dikaji ulang. Makanya akhirnya, kalau pandangan masalah sahih itu sudah berakhir di Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani abad ke-8, biasanya sudah selesai. Jadi beliau itu mengklasifikasi semua masalah hadis, termasuk ada beberapa hadis yang para ulama berbeda masalah. Jadi maksudnya mensahihkan, menghasankan, mendhaifkan itu ijtihad. Nah, contoh yang paling clear sampai sekarang nggak selesai-selesai itu masalah kunut subuh. Kunut subuh itu memang oleh mazhab Syafi'iyah itu hasan li ghairi, bukan dhaif, makanya dipakai. Tahu hasan li ghairihi? Hasan li ghairihi itu dhaif yang dapat penguatan dari hadis yang lain naik kelas jadi hasan li ghairihi. Kalau hasan li ghairihi boleh jadi dasar hukum. Tapi sebagian besar ulama hadis mengatakan itu mursal, itu dhaif. Ayo serah mereka. Ini hasan li ghairihi. Ini yang akhirnya berdampak kepada ketetapan hukum. Gitu. Termasuk ketika sahih ketemu paling sahih atau lebih sahih, itu sama kisnya. Yang gerakan masalah, ini sahih ketemu sahih. Oleh Syekh Albani kita ambil yang lebih sahih. Sahih ketemu sahih. Ini semua karena istihadat, maka di lapangan bisa berbeda. Karena sahih itu yang menetapkan bukan Rasulullah. Jangan sampai salah persepsi. Sahih itu gini ceritanya. Kok ada sahih hasan dhaif itu gimana ceritanya sih? Dulu kan para sahabat ngafal Quran. Clear ya? Dan Qurannya dicatat oleh sahabat di pelepah kurma, di kulit, di tulang, kayak. Zaman Abu Bakar dikumpulin jadi satu. Quran lebih dapat perhatian dari sahabat. Kayak namanya Quran. Begitu dikumpulin, hampir tidak ada yang berbeda di semua hafalan mereka. Dan itu cara Allah menjaga agama ini. Yang ada perbedaan bacaan, bukan perbedaan teks. Nah, perbedaan bacaan ya. Kenapa perbedaan bacaan diterima? Ya karena diterima Rasulullah. Kalau sekarang nggak usah bikin bacaan yang lain. Paham kira-kira? Makanya kalau bikin langgam, ya tetap harus mengikuti yang sudah 10 itu. Kalau lagu, wah itu dilepas. Kalau bacaan misalnya kan ada yang namanya hafaz pakai e. Boleh nggak kita pakai o? Raula ya. Gitu. Atau boleh nggak panjang pendeknya aku rupa? Ya nggak boleh. Ya kenapa dulu ada misalnya di Bani Tamim itu baca di sini panjang di pendek? Itu diterima oleh Rasulullah. Ya ente nggak hidup zaman Rasul, jadi nggak dapat justifikasi. Seandainya, tapi kan itu sudah ada standarnya dari zaman Rasulullah SAW. Jadi ada namanya qiraah sab'ah atau qiraah
asyra. Nah, zaman Utsman ditulis ulang jadi 6. Itulah jadi standar di di gubernur-gubernuran itu. Setelah zaman fitnah, kata Ibnu Abbas, dulu sebelum ada fitnah tu Utsman, kami kalau dengar qala Rasulullah, kami langsung mencari sumber perkataan. Telinga kami langsung nengkleng, gitu, langsung perhatikan. Tapi begitu ada fitnah, kami langsung mengatakan sammulana rijalakum, sebutin yang ngomong tadi siapa. Karena sudah mulai banyak orang membuat hadis palsu. Itu kapan? Zaman fitnati Utsman, setelah fitnati Utsman. Jadi setelah huru-hara Utsman terbunuh itu, sejak itulah muncul yang tidak terbayang oleh sahabat sebelumnya. Karena sahabat itu thiqat, tidak mungkin berani melakukan, menyebutkan yang tidak ia dapati dari Rasulullah SAW. Sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Tapi kan waktu zaman huru-hara itu kan tidak semua sahabat yang datang ke zaman Utsman itu. Nah, sebagian di Tengarai bahkan itu orang Yahudi yang masuk pura-pura jadi muslim atau jadi munafik kalau bahasa simpel. Tapi mulailah, apalagi setelah zaman Utsman lahir perang di Sayyidina Ali, ada 1, 2, 3 perang. Sejak itu akhirnya terjadi namanya tautsik riwayat. Termasuk Umar itu yang kenceng. Jadi Umar sebenarnya jauh sebelum Utsman itu Umar telah melakukan tautsik riwayat. Kalau ada orang ngomong kalau Rasulullah, coba ada yang pernah mendengar enggak bahwa Rasul mengatakan ini? Kalau enggak aku gebukin kau gitu. Di zaman Umar jadi khalifah. Tapi itu belum tegas karena belum ada evidence yang banyak. 1-2 case lebih karena kehati-hatian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu kejadian ketika Musa al-Asy'ari bertamu ke Umar bin Khattab, kemudian salam 3 kali, karena tidak dijawab, Abu Musa langsung pergi. Setelah selesai urusan Umar, karena di kamar mandi waktu itu, kemudian dia keluar, kenapa kau pulang? Ya karena saya salam 3 kali dan kau tidak jawab. Kata Rasulullah, salam 3 kali tidak jawab, aku pulang. Kalau kau tidak sebutkan siapa yang pernah mendengar hal ini dari Rasulullah, aku pukul kau. Akhirnya Abu Musa ke masjid. Apakah ada di antara kalian yang pernah dengar hadis ini dari Rasulullah? Ada orang. Umar waktu itu sudah melakukan tautsik namanya, mencoba mengakurasi sebuah berita. Tapi belum banyak case-nya. Zaman Utsman case-nya mulai banyak. Mulailah namanya jadi masa pentautsikan riwayat. Nah, sahabat akhirnya selalu bertanya dari mana kau, dari mana kau, dari mana. Terus sampai zaman Umar ibn Abdul Aziz, kan? Khalifah Umayyah yang kelima kalau nggak salah. Maka diperintahkan untuk menulis ulang hadis. Hadis selama ini itu disimpan di masing-masing orang. Ada sahabat yang punya 100 hadis. Punya itu maksudnya pernah dengar dari Rasulullah. Ada yang punya banyak tapi sudah merasa yang ia ketahui diriwayatkan oleh yang lain. Kayak Abu Bakar. Abu Bakar itu mestinya kan yang paling banyak dari Rasulullah. Wong dari awal dia. Tapi merasa yang ia ketahui sudah diriwayatkan oleh orang lainnya. Sudah cukup berarti. Akhirnya para tabi'in ini mencari hadis. Terus terkumpullah pertama kali di Zuhri. Terus mengumpulkan. Nah, proses mentautsik inilah melahirkan ini sahih atau tidak sahih. Zaman dulu awalnya hadis itu cuma 2, sahih sama dhaif. Bahasnya bener sama enggak bener, dah gitu doang aja. Lahir Hasan itu berikutnya. Nah, saya ingin pahamkan ini karena prosesnya begitu. Jadi bisa jadi ada hadis yang oleh sebagian ulama dianggap sahih atau hasan, yang lain tidak, berbeda enggak. Nah, di sini konteks kitanya adalah kalau ini ijtihadi maka tentu subject to discuss istilahnya. Tidak selamanya kemudian sebagian ulama mengatakan sahih diterima begitu saja, atau sebagian mengatakan dhaif ditolak begitu saja, karena ini bisa didiskusikan. Tapi kita untuk orang terakhir nggak pusing sebenarnya, karena sampai zaman Ibnu Hajar al-Asqalani yang 48
itu hampir-hampir pensahihan hadis sudah selesai. Makanya kalau Ibnu Hajar sudah mengatakan sahih atau sebagian besar ulama mensahihkan macam-macam, disahihkan oleh siapa, itu sebenarnya sudah hampir selesai. Nah muncul perkara baru ketika Syekh Albani sebagiannya beristihad yang lain. Yang dulu tetapkan Syekh Albani punya pandangan yang lain. Ini agak unik memang. Tapi sebagai bagian dari ahli hadis ya diterima pendapatnya. Meskipun sebenarnya sudah hampir selesai di Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani abad ke-8 sebenarnya. Udah hampir-hampir selesai. Tidak lagi perbedaan pandangan atau dibahas ulang karena udah hampir selesai. Tapi sebagai sebuah kasus ilmiah ya bisa dirujuk. Tapi tetap saya melihat yang di akhirnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya itu poin kedua. Poin ketiga. Nah, bahwa hadis itu hanya menjadi salah satu sumber hukum. Dia bukan satu-satunya sumber hukum. Karena untuk menjadi boleh, dalilnya tidak harus hadis. Boleh dalil yang lain. Paham kira-kira? Jadi perkara itu boleh, itu sumbernya bukan hanya hadis, tapi boleh yang lain. Jadi ada dua level bahasan. Pertama, level bahasan di tingkat apakah hadis itu sahih, hasan atau dhaif. Yang kedua lebih besar lagi, apakah perbuatan itu punya dasar hukum atau tidak. Perbuatan itu kalau dasarnya hadis, itu bukan hanya yang sahih. Karena hasan bisa jadi dasar hukum, paham ya? Makanya pertanyaan yang juga muncul setelah pertanyaan yang ada Rasul melakukan enggak? Tadi itu suka ada pertanyaan dari anak-anak muda, hadisnya sahih enggak? Jawabannya untuk menjadi boleh tidak harus sahih. Kenapa coba? Karena hasan boleh. Hadis hasan itu boleh jadi dasar hukum. Bahkan dhaif yang ringan asal memenuhi syarat itu boleh. Dhaif ringan itu, dhaif, nanti ada dhaif ringan, dhaif berat. Dhaif ringan itu boleh dasar hukum jika ada penguat dari hadis yang lain. Yang pertama, jika lemahnya itu ringan. Yang kedua, ada penguat baik dari Quran atau hadis yang lain atau amal ulama. Yang ketiga, jika tidak dalam masalah hukum pokok, tapi dalam fadhailul a'mal. Itu boleh hadis dhaif asal ringan, tapi asal memenuhi syarat. Jadi tidak serta-merta harus sahih. Ini kadang-kadang seakan-akan kalau enggak sahih dibuang. Ini tidak pernah terjadi di ahlul hadis sama sekali. Jadi hadis hasan itu boleh menjadi dasar hukum. Termasuk makanya dhaif yang ringan tadi, makanya sholat tasbih menjadi perkara. Karena sholat tasbih itu memang dianggap dhaif. Tapi ini memenuhi syarat, dhaifnya ringan, terus ada penguat dari Quran, disuruh bertasbih yang banyak, betul? Yang berikutnya itu bukan hukum pokok, tapi fadilatul amal. Makanya dikerjakan oleh para ulama. Nah, sebagian ulama ahlu hadis enggak terima dhaif, emang iya? Ada memang itu kategori mutasyaddid, enggak terima dhaif. Dhaif tidak jadi dasar hukum, ya enggak apa-apa. Tapi sahih di antara para ahlu hadis, dhaif ringan itu boleh dengan syarat. Itu yang ditarjih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai sekarang sudah disepakati di antara ahlu hadis. Bisa dipahami ya? Terus level kedua, ternyata untuk menjadi boleh itu dasarnya bukan hanya hadis, apalagi cuman hadis sahih. Karena ada perkara yang boleh dasarnya bukan hadis dan juga bukan Quran. Paham ya? Karena bicara dasar hukum itu lebih luas daripada bicara Quran hadis. Apalagi bicara hadis sahih, paham ya? Paham gak kira-kira maksud saya? Karena kan ada pertanyaan tadi, sahih enggak? Jadi pertanyaan ini menyempitkan masalah hukum.
Karena perkara itu boleh, dasarnya tidak harus hadis sahih. Kayak tadi, perkara itu boleh, tidak harus dikerjakan oleh Rasulullah. Paham ya? Kan ada ungkapan, kalau ini baik, pasti dikerjakan Rasulullah. Loh, kalau cara berpikir itu diterima, bahaya. Ada banyak perbuatan yang oleh ijma ulama dianggap boleh dan Rasul tidak mengerjakan. Tahu contohnya? Contohnya membarisi Quran. Quran itu dulu nggak ada barisnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada barisnya nggak dulu? Kapan dibarisi? Jauh setelah Rasulullah. Tapi semua sepakat ini boleh. Dasarnya apa? Bukan Quran, bukan hadis. Jadi tambah bingung ya antum. Makanya nggak usah ngaji. Lebih ringan lagi masalah tentang ngarpetin masjid, itu paling ini ringan masalahnya. Zaman Rasul ngarpetin masjid, tapi akhirnya kita sepakat aja terima itu. Nggak ada satupun yang gugat. Ada yang gugat nggak ngatarin masjid? Paling gampang sebenarnya ini kalau bagi kita semua orang kaum muslimin. Kalau ada hal yang aneh, yang pusing-pusing gitu, paling gampang kalau kita nggak mau capek-capek baca buku, ngelihat aja orang Madinah, jangan orang Mekah. Orang Madinah itu termasuk jadi rujukan hukum. Karena Imam Malik termasuk yang menetapkan perbuatan orang Madinah itu menjadi rujukan hukum. Apalagi Rasul telah memberikan juga semacam gitu aja simpel. Nah, di Madinah karpetan nggak masjidnya? Kalau haram pasti ulama-ulama teriak itu sudah. Rasul tidak ada di zaman Rasul. Ngumpulin Quran di satu mushaf itu dikerjakan setelah Rasul wafat. Yang mengerjakan siapa? Abu Bakar. Boleh enggak? Kalau antum mengatakan tidak boleh, antum patut menyalahkan Abu Bakar. Faktanya semua sahabat yang hidup waktu itu menyepakati perintah Abu Bakar. Apalagi ini perintah Khalifah Rasulullah. Jadi Abu Bakar tidak mungkin memahami hadis sedangkal itu. Jadi antara benar sama dangkal itu tipis bedanya. Jadilah orang benar, jadi jangan orang dangkal. Jadilah orang benar, tapi jangan jadi orang yang keras. Antara benar sama keras itu beda. Jadilah orang fleksibel, tapi jangan jadi orang salah. Salah sama fleksibel itu beda. Fleksibel itu benar. Fleksibel cuma. Tapi benar. Kalau salah itu melampaui batas. Jadi antara benar sama ketat itu dua hal berbeda. Ketat itu tidak harus, benar tidak harus ketat, bisa fleksibel. Paham ya? Nah jadi kami ulangi lagi. Apa? Jadi levelnya perkara itu boleh itu tidak hanya perbuatan Rasulullah karena ada perkataan Rasul. Ada ketetapan. Perkara itu boleh ternyata bukan hanya hadis sahih karena hasan boleh. Perkara itu boleh ternyata bukan hanya hadis dasarnya. Bisa Quran. Apalagi bisa yang lain, contohnya ijma, contohnya qiyas. Karena dasar hukum itu pertama Quran. Quran menyuruh atau mengizinkan adanya hadis. Jadi dari dasar hukum yang kedua, hadis dan Quran mengizinkan adanya ijma. Jadi ijma muncul. Sunnah mengajarkan membolehkan adanya qiyas. Jadi qiyas muncul. Qiyas itu muncul bukan karena berdiri sendiri, karena diizinkan oleh hadis. Muncul berikutnya istihsan, istishab, masoleh mursalah, qaulus sahabi, amalu ahlil madinah, qaulu man qablana. Ini 78 dasar hukum. Gitu. Contohnya kayak tadi, kayak istilah istihsan, yakni apa saja yang memang dianggap baik. Lu kok enggak bid'ah? Bedanya di mana? Jadi istihsan itu emang para ulama nganggep baik, termasuk ini tuh istihsan. Dikarpetin, bagus juga ya mesti dikarpetin. Otak orang tiba-tiba ini nganggep ini baik. Dan yang menarik, tidaklah orang bersepakat
Kata Rasulullah, ummati ala dhalalah. Tidaklah umatku bersepakat atas kesesatan. Jadi kalau umat Rasul sudah kok perasaannya sama, ini benar berarti. Rasul yang mengatakan itu. Nah, tapi nanti kalau level itu sudah masuk ke ijma. Gitu. Dan lain sebagainya. Jadi untuk menjadi boleh itu dasarnya lebih, makanya nanti kasus hukum menjadi bisa berbeda karena memang ini boleh, ini enggak boleh. Gitu. Kenapa? Karena ini misalnya aku enggak sepakat dengan masolih mursalah. Termasuk aku tidak sepakat dengan kias yang kemarin ya sudah pernah saya singgung. Aku enggak perlu kias. Aku kiaskan bab ini. Misalnya contoh zakat fitrah menggunakan beras. Itu kan dasarnya apa? Kias. Karena aslinya zakat fitrah zaman Rasul adalah kurma dan gandum. Kurma gandum. Puyeng para ulama. Lah kan enggak semua kurma gandum ini. Dicari. Yang mendekati kurma gandum. Oh, berarti makanan pokok yang tahan lama. Kenapa harus tahan lama? Karena kurma tahan lama. Ada makanan pokok yang enggak lama-lama? Ada. Apa contohnya? Makanan pokok yang tidak tahan lama. Bubur ayam. Kira-kira. Enggak boleh zakat fitrah pakai bubur ayam. Karena enggak tahan lama. Ini aku zakat fitrah pakai bubur ayam. Makanan pokok enggak? Pokok. Tapi enggak tahan lama. Beras. Nasi. Enggak bisa. Karena tidak tahan lama. Jadi harus tahan lama. Makanya beras. Enggak boleh nasi. Macam-macam lah nanti gitu. Boleh enggak nanti zakat fitrah pakai teri? Enggak bisa, karena bukan makanan pokok. Padahal dia tahan lama. Loh, kan ikan asin tahan lama enggak kira-kira? Tahan lama. Ini menemukan kata makanan pokok tahan lama. Ini panjang ceritanya. Nganalisis kurma sama gandum itu sifatnya apa aja? 1, 2, 3. Oh, mewakili. Klek dapat dikiaskan. Berarti boleh zakat fitrah pakai beras. Tibaan lahir beras susah, dan waktu orang Idul Fitri nggak hanya butuh beras, butuh yang lain. Duit bisa nggak? Mikir panjang lebar nih, nggak ada dasarnya. Panjang lebar boleh. Kenapa? Karena inti loh akhirnya dari pemberian kurma gandum waktu itu agar dia bisa makan di malam itu, supaya dia bahagia di malam itu. Nah kalau kita kali beras semua, malah nggak bahagia dia. Loh, berarti boleh pakai duit. Nah. Tapi senyuman boleh nggak kira-kira ini kalau? Nah di duit itu lebih lebar perdebatannya. Kenapa? Kiasnya agak kurang tepat. Lain kalau ke beras, ke jagung. Itu contoh-contoh. Jadi perkara boleh, dasarnya ternyata bukan hanya hadis, ada dasar yang lain. Nah, di dasar yang lain inilah para ulama memang punya pandangan berbeda. Kenapa bisa berbeda? Ya karena memang tidak Quran, tidak sunnah. Tapi kan harus dihukumi. Dan termasuk kasus-kasus yang lain tadi, yang memang sangat mendesak di tengah kaum muslimin itu yang terkait dengan Quran. Membarisi Quran, terus mengasih titik di Al-Quran, termasuk mengasih tanda-tanda wakaf, wasol, itu belakangan. Dan itu ternyata para ulama kayak hampir-hampir tidak ada yang menolak. Nah kabar baiknya waktu itu, kenapa hal kayak gini ini kok nggak rumit, terus nggak panjang di tengah masyarakat? Ada tahu jawabannya? Karena ada khalifahnya. Perbedaan itu tidak akan pernah meruncing kalau langsung diambil jadi keputusan, jebret. Dan keputusan itu akan dijalankan sehingga tidak ada ruang untuk menolak. Yang nolak ambil masuk penjara, jebret, kelar sudah. Nah ketika tidak ada yang memimpin, perbedaan meruncing di tengah masyarakat karena nggak ada mengambil keputusan. Makanya ada kaidah fikih, qaulul imami yaqta'ul khilaf. Keputusan imam itu
menentukan perbedaan. Sudah menghentikan perbedaan. Di Saudi ada nggak perbedaan 9 Arafah? Arafah Rebu, Arafah Kemis. Negara ngomong Rebu, yang Kemis ambil jebret masuk penjara, bret. Ngomong nggak? Nggak jadi ngomong. Itu baik kayak gitu-gitu. Tentu bukan menjadi otoriter, tapi kenapa waktu itu hal-hal yang sangat publik itu kenapa tidak melebar perbedaannya? Karena langsung negara ngambil, kan diambil itu, diizinkan, diputuskan, dikasih baris Quran. Karena Quran itu kan negara yang ngurus. Kasih tanda, sepakat. Nah, ketika ada masalah yang oleh negara tidak diambil, ya lahir sampai sekarang. Gitu. Biasanya kalau sudah diambil sama negara nggak berbeda sampai belakangan, karena otomatis berhenti di situ. Karena para ulama juga bersepakat dengan kaidah kalau negara sudah ambil keputusan berhenti perbedaan. Itu makanya tidak ada berbeda tentang bolehnya ngasih baris di Al-Quran. Sudah diambil alih. Nah, yang lain-lain ya enggak, karena dulu para khalifah yang dibimbing oleh para imam yang besar, oh ini nggak bisa, ini biarin aja, berbeda aja. Yang ini karena publik diambil dan lain sebagainya. Karena ya, jadi poin ketiga tadi masalah perkara itu boleh ternyata lebih dari sekedar urusan hadis. Nomor 4 dari apa tadi? Dari definisi hadis tadi bahwa hadis Rasulullah SAW atau sunnah Rasulullah SAW khusus yang diangkat oleh para ulama sebagai sunnah itu dalam penetapan hukumnya akan terbagi menjadi 5 hukum. Jadi sunnah atau hadis ketika nanti dimasukkan ke ranah hukum akan menjadi 5 hukum. Ada sunnah atau hadis yang wajib, ada yang mustahab, terus ada yang mubah. Kalau Rasul meninggalkan ada yang makruh dan ada yang haram. Ya, kan sunnah itu kan yang disandarkan ke Rasulullah. Hadis juga disandarkan ke Rasulullah. Nanti ketika masuk ke ranah hukum, ya bisa ada yang wajib. Contoh, kalau Rasul mengerjakan tapi terus hampir tidak pernah atau tidak pernah bolong, itu para ulama berarti ini wajib. Tapi Rasul mengerjakan tapi tidak terlalu rutin, nah, berarti ini sunnah. Atau Rasul merintahkan tapi enggak ketat perintahnya, berarti mustahab. Atau pengkategorian ini Pak, itu rumitnya tak terkira. Sehingga hasilnya terkadang bisa berbeda di bawah. Gitu ya. Contoh sholat jamaah. Sholat jamaah itu sunat atau wajib? Ayo. Sholat jamaah. Sholat jamaah itu loh, bapak-bapak yang laki-laki. Sholat jamaah itu wajib apa sunnah? Ayo. Kalau wajib yang enggak jamaah berarti dosa. Atau mau dosa apa mau enggak dosa? Tapi ngelihat hadis Nabi kan luar biasa penekanannya. Tapi kalau diwajibkan gimana? Setuju diwajibkan? Kok jadi bingung kita tuh? Sehingga nanti lahir hukum itu bukan lagi 5 tapi 7. Wajib, sunnah muakkadah sama sunnah ghairu muakkadah. Karena mau dinaikkan ke wajib. Kok wajib ya? Oh, maaf ya. Tapi bukan begitu pertimbangannya, itu mah perasaan orang Indonesia aja. Pertimbangannya adalah di hadis orang Arab yang datang ke Rasulullah nanya tentang masalah rukun Islam. Yang Rasul tetapkan akan masuk surga kalau benar dan nggak ada jamaah di situ. Ya kalau ada jamaah pasti sudah di situ, berarti dia tidak masuk surga kalau nggak jamaah. Gitu. Terus ada sunnah ghairu muakkadah. Terus ada mubah, ada makruh. Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Nah, makruh yang mendekati haram, akhirnya ada haram. Kira-kira kayak gitu. Jadi maksud saya, ketika kita memahami hadis atau sunnah, bahkan yang hadis atau sunnah yang perbuatan Rasulullah,
Itu bisa jadi masuk ini, masuk ini, masuk ini. Nah, memasukkannya ini ijtihad. Kecuali yang langsung ada nas dari Rasulullah. Nah, makanya terkadang di dalam implementasi beda-beda. Contoh. Rasul sallallahu alaihi wasallam memanjangkan jenggot sampai segini, ya. Sunnah, mubah, wajib. Kamu nanya ke antum, jadi bingung gini antum. Apakah kita wajib mengikuti Rasulullah? Aku nggak berani jawab antum. Karena langsung terprosok nanti begitu tak balikkan di belakangnya. Ini premis yang menggiring namanya. Itu para ulama mengkategorikan itu, kita bersyukur kepada Allah. Para ulama itu menekuni. Terutama perbuatan Rasulullah, terutama sifat Rasulullah, itu rumitnya sekali mengkategorikan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur miring kanan, sunnah apa mubah? Loh, kok tiba-tiba ngomong sunnah, gimana dulu kategorinya? Kayak Rasul kemudian tidur miring kanan, sunnah apa mubah? Kok jadi bingung gitu kan? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sore, saya nyebutin perbuatan Rasul nih ya. Rasul kalau sore nengok ke istri-istrinya, sunnah apa mubah? Karena Rasul punya kebiasaan, kalau sore itu ke istri-istrinya. Oke, bingung. Rasul SAW kalau ba'da subuh sering duduk-duduk sama sahabatnya bercengkerama. Kalau ba'da subuh. Rasul berbicara dengan pembicaraan mereka dan tertawa bersama tertawanya mereka. Sunnah apa mubah? Duduk-duduk ba'da salat subuh. Rasulullah SAW buang air jongkok. Sunnah apa mubah? No. Ini pengkategorian namanya. Bingung kan? Nah, bingung. Ngomongnya nggak usah dibahas. Saya ingin angkat ini khusus apalagi perbuatan Rasul. Ketika dimasukkan ke ranah hukum, itu luar biasa ketatnya. Sehingga terkadang memang terjadi ini masuk, ini nggak masuk. Gitu. Contoh, Rasul megang tongkat pada waktu khutbah. Sunnah apa enggak? Antum nggak pakai tongkat? Nah, ini kurang sunnah ini. Rasul SAW khutbah di sebuah mimbar yang tingkat 3. Antum lihat mimbarnya Rasulullah ya. Sekarang itu ngikuti itu yang sekarang itu ada. Tentu bukan itu. Antum nggak pakai tingkat mimbarnya. Nah, ini yang terkadang, contoh ini, Syafi'iyah itu mengambil perbuatan Nabi yang terkait dengan ibadah itu diambil semuanya. Dan masuk sunnah semuanya. Contoh, tongkat sunnah, ya, undakan 3 sunnah, ngomong takwa rukun, bahkan bukan lagi sunnah, ngomong kata takwa, bertakwalah, itu wajib, kalau nggak ngomong takwa, batal. 40 rukun, tapi sebagian ulama enggak nganggap. Syaukani mengatakan enggak wajib takwa. Khutbah itu intinya menyampaikan pesan. Ini pidato biasa. Khutbah itu bahasa Arab. Terjemahannya pidato. Itu pidato hari Jumat. Setuju? Serius. Jadi enggak ketat. Termasuk misalnya Rasul khutbah di Idul Fitri kan 2 kali. Kenapa 2 kali? Pidato pertama dan kemudian karena ada wanita Rasul ngomong lagi kedua kali. Oleh Syafi'iyah tetap 2 kali. Karena Rasul 2 kali. Kata ulama enggak, itu karena Rasul yang ketemu wanita ngomong lagi. Namanya pidato kan bisa diulang. Syafi'iyah ngambil di ibadah itu ketat sunnahnya. Lain. Imam yang lain di sini enggak ketat, ketat yang lain. Di Saudi kalau antum dapati, khatib selalu keluar dari samping enggak? Karena Rasul keluar dari samping. Lain imam-imam keluarnya di depan dia. Loh. Nanti saya katakan,
waktu mengambil hadis atau sunnah menjadi hukum itu sudah punya masalah di dalam pemahaman. Sehingga ini masuk mana. Yang kedua, kemampuan mengaksep juga punya keterbatasan. Terkadang kan dianggap, ini yang Syafi'iyah, ini ada kurang-kurang sunnah. Oh, ngambil sunnahnya banyak, cuman sunnah yang tidak ente ambil. Itu ketat sekali. Kalau ente nggak sampai bawa tongkat, itu makruh hukumnya. Kalau sampai mimbarnya itu tidak 3 tingkat, makruh hukumnya. Tapi lain kan, di sebelah sana, bahwa ternyata kata takwa aja nggak wajib. Bahasa Arab juga nggak wajib. Kenapa? Khutbah itu maknanya menyampaikan tausiah. Terjemahnya pidato. Ya udah Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita ini sudah orang tua, ayo taubat. Nah, gitu. Pidatonya gitu misalnya. Enggak ada kata takwa, enggak ada kata apa gitu. Boleh enggak di dalam khutbah itu dialog kayak gini? Enggak boleh, harus iska. Boleh, karena Rasul pernah nanya. Ini semua pengkategorian ini menjadi pasti akan bermasalah di hukum. Nah, saya ingin sampaikan pesan mindset kita. Ini kan materi berpikir kan. Kalau udah antum tahu kayak gitu, kira-kira antum akar amu-amuan di bawah enggak kira-kira? Ternyata pengkategorian aja itu sudah harus melewati masa sulit yang disebut dengan proses berpikir kategori. Ini masuk mana kira-kira? Udah kayak gitu, kemampuan mengaksep itu juga terbatas. Gitu. Sehingga sebagian misalnya punya komitmen atau punya kesungguhan di memanjangkan jenggot, sebagian punya komitmen di baju yang dinaikkan atau celana yang dinaikkan, sebagian punya komitmen mimbar yang di tingkat mimbar level 3 gitu. Kan yang misalnya yang punya komitmen punya celana yang menaikkan, enggak punya komitmen megang tongkat waktu khutbah. Itu sama-sama perbuatan Rasulullah. Ada yang punya komitmen jenggot, punya celana, itulah yang disebut kemampuan orang mengaksep sunnah emang terbatas. Dia fokus di situ. Ada yang fokus sholat jamaah, tapi enggak fokus silaturahim. Ada yang fokus silaturahim, enggak fokus sholat jamaah. Antum kalau lihat berarti beberapa masjid, kan sholat jamaah enggak komit ya. Karena juga bingung, datang salah satu tokoh, Allahu Akbar gitu. Nah terus diajak ngomong terus, Afan ji, kita sholat. Oh mengajak sholat, ayo sholat. Dia langsung cepet ngimamin, makanya imamnya. Ternyata beliau ini menghormati saya, nggak mau sholat jamaah itu, karena ada tamu. Saya baru kaget, oh ternyata tadi waktu adzan beliau nggak bangkit itu karena menghormati saya sebagai tamunya. Sunnah nggak itu? Halo? Sunnah. Rasul pernah mengakhirkan sholat isya karena ada tamu. Sunnah ketemu sunnah. Dia milih menghormati tamu. Sunnah nggak jadinya? Oh jadi bingung gitu kan? Kalaupun dia tidak fokus ke sholat jamaah, ia sunnah berarti ia fokus berzikir, ia fokus yang lain. Jadi maksudnya di dalam pengkategorian saja itu luar biasa. Kemudian level kedua di dalam mengaksep diimplementasi, luar biasa. Makanya bersyukur Allah SWT berikan banyak ulama yang punya konsentrasi berbeda. Dan kalau kita itu lihat, kita itu saling menyempurnakan. Ternyata gitu. Di level ini Imam Ahmad punya concern atau Hanabilah punya concern. Di bab ini Syafi'iyah punya concern. Di bab ini Imam Malik punya concern. Dan lain sebagainya. Nah sehingga kalau mindset berpikir kita begitu, kita tidak ribut-ribut di bawah. Nah di kategori ini intinya dikerjakan. Tergantung kemampuannya orang mengerjakan. Nah sebagian kategori itu bisa saling berbeda satu dengan yang lain. Nah, contoh kayak baju yang kita bawa ini, sunnah apa enggak? Nah, ini lebih rumit lagi. Karena apa? Rasul itu seorang manusia yang lahir di negeri Arab.
yang lahir di tanah Mekah. Ia seorang rasul, tapi ia kan juga seorang manusia. Waktu Rasulullah menjadi rasul, Allah tidak mencabut kemanusiaannya. Makanya Rasul tetap makan. Makanya pakai makannya orang Jawa, makanannya orang Arab. Atau makannya ahli surga. Ya makanannya orang yang tinggal di situ. Itu uniknya Rasulullah. Jadi desain Rasulullah dengan desain Ali Imran itu agak beda. Kalau Ali Imran, yakni Zakaria, Yahya, demikian Maryam ya, yang menjadi nabi dan menjadi orang-orang mulia di sekitar keluarga Imran itu kan desain kesolehannya itu tinggal di Baitul Maqdis. Makanya waktu itu orang soleh itu ya tinggal di Baitul Maqdis atau di rumah ibadah. Makanya antum pernah dengar kan ada orang taubat disuruh ke tempat tertentu. Karena waktu itu ibadah harus di tempat ibadah, tidak di mana saja. Zaman Rasulullah ibadah di mana saja. Karena ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, kata Rasulullah. Bumi itu dijadikan untukku sebagai masjid dan suci. Apalagi desain Rasul sebagai Rasul itu tetap dibiarkan kemanusiaannya. Makanya orang-orang Quraisy itu heran. Jadi Rasul kok ke pasar? Gitu. Karena pemahaman dia kalau Rasul itu nggak ke pasar. Rasul itu ya di Baitul Maqdis, makanya di atas. Itu langsung atas, nah dapat. Kan desain zaman-zaman dulu kan gitu kan, rahib-rahib itu. Rasulullah menikah, ke pasar, terus standar manusia biasa, tapi Rasul. Nah, disinilah bahasan dimulai. Ketika Rasul melakukan tindakan kemanusiaannya, kan juga tidak copot kenabiannya kan? Tetap dia nabi enggak? Waktu dia makan itu jadi nabi atau enggak jadi nabi? Tetap jadi nabi. Nah makannya ia ini syariah apa enggak syariah? Nah berarti antum wajib makan kurma. Betul ya? Berarti antum wajib minum susu kambing. Dan jangan pernah minum susu sapi. Karena Rasul enggak pernah minum susu, apalagi susu kerbau. Enggak ada kerbau di sana. Gitu. Ini menjadi tema tentang basyariyatur Rasul. Perbuatan Rasul yang basyariyah namanya, yang bersifat manusiawi. Rasul pilihan pakaiannya, ya pakaian di mana dia tinggal. Seperti yang, mungkin gak persis seperti yang sekarang kita pakai. Termasuk imamah. Ini para ulama luar biasa ketat, dia jeli. Akhirnya ada kategori. Putihnya sunnah, bentuknya tidak. Kenapa bisa keluar? Ini bahas per kasus itu. Itu orang fikih sudah. Korma itu sunnah waktu puasa. Kalau orang puasa buka disunahkan keluar kalimat itu. Tapi di luar puasa ada nggak disunahkan makan korma sepanjang hari? Nah, bersyukur para ulama nggak ngomong, kalau ngomong kita untuk makruh setiap hari. Jadi basyariyatur Rasul itu dikategori-kategorikan lagi, dan itu paling rumit basyariyatur Rasul. Karena kan sama-sama misalnya gini, kenapa Rasul kan tidur? Rasul milih tidur miring kanan, jadi sunnah, betul kan? Kan sama-sama tidur. Tapi tidur di kasur itu nggak jadi sunnah. Tidur tanpa kasur, nggak ada yang mengatakan Rasul tidur nggak pakai kasur. Disunnahkan tidur yang tidak empuk, ada nggak begitu? Nah, jadi tentu nanti detailnya fikih, tapi khusus tindakan basyariah Rasul ini termasuk yang jelimet sekali pengkategoriannya, termasuk pilihan makanan Rasulullah. Nah, meskipun para ulama mengkategori siapa saja yang mengikuti Rasulullah termasuk hal-hal yang mubah tadi. Misalnya makan daging segar, terus makan daging kambing, terus apa lagi Rasul ya makanannya kan roti, ya tidak beras, betul ya. Siapa saja yang menjalankan mubahat Rasulullah, tapi dia diniati mencintai Rasul, jatuhnya sunnah. Ya pokoknya ikut kayak Rasul persis. Itu yang dijalankan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala.
Ibnu Umar itu ingin persis kayak Rasul, persis sis. Gitu. Makanya dia menyamain bentuk jenggotnya, jalannya, semuanya ingin disama-samain. Dan di antara putri Rasul atau putri Rasul yang paling mirip Rasulullah di semua halnya adalah Fatimah Az-Zahra. Itu makanya Hasan itu termasuk yang agak mendekati Rasulullah SAW. Jadi Fatimah itu memang anak terakhir perempuan, tapi hampir semuanya mendekati Rasulullah. Makanya dia katakan dia pada waktu dibisiki Rasulullah kan sebuah surat bahwa anda adalah orang yang pertama kali putriku yang akan menyusulku. Nangis Fatimah. Dibisiki lagi, anta adalah sayyidatu ahlil jannah, pemimpin wanita ahlul jannah. Senyum dia. Karena memang Fatimah itu mendekati Rasulullah SAW. Nah, orang mendekati, otomatis jadi benar nggak kira-kira? Allah cetak Fatimah mendekati Rasulullah. Nah, kalau kita belajar sunnah ini kan belajar apa? Ini dicetak oleh Allah, karakternya, sifatnya, jalannya, ngomongnya, itu bisa mirip Rasulullah, ya lah anaknya. Sehingga emang lahir kemuliaan yang menurunkan Hasan Husain itu terus ke bawah-bawahnya. Nah, ini poin keempatnya terutama terhadap basyariyatul Rasul, yakni perbuatan-perbuatan Rasulullah itu luar biasa. Nomor 5, di sana ada salah satu tipe sunnah atau sunnah yang oleh para ulama memang tidak boleh diikuti. Unik ini, yakni sunnah khalqiyah Rasulullah. Yakni sifat ciptaannya Rasulullah. Gak boleh diikuti. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah, yang Allah kasih untuk Rasulullah, tidak perlu diikuti. Karena kalau diikuti berdampak kepada perkara besar, merubah ciptaan Allah. Tapi yang khuluqiyah, perilaku, diikuti. Ini uniknya. Terkadang orang enggak merasa. Nah, saya mau nanya akhirnya, di sini ada kasus hukum. Rambut ikal, rambut lurus. Apa kira-kira ya? Rasul rambutnya berumbak kalau nyebutnya gitu. Nah, kalau ada orang meluruskan rambut berumbaknya, itu makruh apa sunnah? Atau orang mengombakkan rambutnya. Nanti antum tanya sama orang fikih, bukan saya. Saya ingin mengatakan untuk sifat khalqiyah tidak ada satu ulama mengatakan menganjurkan untuk mengikuti karena bisa berdampak merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Tentu ini hanya bagian kecil dari memahami sunnah atau hadis, tapi insya Allah ini pokok-pokoknya. Nah, selebihnya antum bisa pelajari di usul hadis ya, sehingga nanti cara berpikir kita tentang masalah yang pertama kebenaran dan kebatilan itu clear. Karena ini masih dalam kaidah yang pertama besar ya, benar salah kembali ke syariah. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.